Oke teman-teman, ini Infinix Note 50 Pro yang mana sekarang kita mau cobain untuk tes gaming ya. Kemarin kita sempat unboxing, terus di Instagram juga kita sempat bahas banyak banget, mulai dari tes kamera, fotonya kayak gimana, videonya kayak gimana, udah kita sempat posting semua di Instagram. Dan sekarang kita mau cobain gimana untuk performa dari HP ini. Nah, jadi untuk Helio G100-nya itu mungkin teman-teman udah tahu lah ya, Antutunya itu dapat di angka 440 ribuan. Ini skor yang sama kayak di Helio G99 sebenarnya. Nah, tapi dengan cooling system yang lebih bagus untuk di varian yang Pro ini gitu. Kalau di 50 biasa yang ini, dia cooling sistemnya agak berbeda dibanding yang Pro. Yang Pro ini pokoknya lebih canggih. Harusnya sih lebih adem. Nah, makanya sekarang kita mau coba tes main game. Yang pertama kita mau main Genshin Impact dulu. Nah, tapi kita mau aktifin dulu untuk FPS meternya nih. Nah, karena di Android 15 itu thermostat yang nggak bisa aktif, jadi kita menggunakan cara yang lain. Nah, ini jadi ada aplikasi lain untuk nampilin FPS. Nah, ini udah muncul FPS-nya. Terus untuk stopwatch-nya kita hidupin dulu. Nah, sekarang langsung kita masuk ke game yang pertama, Genshin Impact. Sorry ya, agak kecil si FPS meternya, tapi ya mudah-mudahan di kalian kelihatan ya. Oke, ini kita udah masuk ke gamenya Genshin Impact. Jujur gue udah sebulanan kali ini nggak login. Bener-bener udah ketinggalan. Terus karena apa ya, lagi sibuk juga sih. Ini kita di Natlan. Terus coba ya, gue mau ngecek dulu nih. Oke, ini apa? Banyak banget event dan gue nggak tahu ini event apa aja ya. Oke, nanti deh gue mau lanjutin lagi main. Sekarang kita coba mainin santai aja, kita cari musuh, kita lihat FPS-nya dapat di berapa, di 30. Coba ya. Untuk settingan grafiknya belum disetting, ini di apa ya, grafik lowest, ini udah di lowest ternyata teman-teman. Coba ya FPS-nya kita mau ke 60-in. Ups, sorry, 45 ini mah, 60. Coba ya kita tes di lowest dulu. Ini udah langsung merah dia. Oke, harusnya lebih dari 30 sih dapat ya. Kalau di lowest tuh 45, dapat 46. Oke, kelihatan ya teman-teman untuk FPS-nya. Sorry agak kecil, dia nggak bisa digedein soalnya. Sekarang kita cari musuh, coba ya sambil berantem. Ini jujur gue belum sama sekali dapat karakter bintang 5 dari Natlan. Soalnya terakhir tuh kemarin sempat mau ngegacha si Mafuika, tapi kalah red off. Dapat apa gitu ya, pokoknya dapat bilu kalau nggak salah. Oke, ini kita coba sambil berantem. FPS-nya turun ke 30, mati Raiden Shogun-nya. Oke, bentar ya. Buset, ini kok susah amat. Sebentar. Ntar lu ah, kabur. Buset, ini kayaknya bukan musuh biasa deh. Ya kan, ada 3 tuh. Bentar. Aduh, kita cari ini ke patung dulu deh. Kita mau. Oke, ini kita nge-heal dulu. Nah, oke, udah hidup semua. Kita cari musuh yang biasa aja lah. Nah, ini kayak ini mau bukan. Ini mah apa ini? Kena di 40 ya. Mantap juga nih ya. Di lowest dapat 40. Untuk grafiknya sih emang ya masih oke lah ini. Kalau misalkan kalian emang maksudnya yang penting bisa main gitu, ini udah oke banget sih. Udah enak loh. Ya minimal di 30 tuh udah enak nih. Tapi ini di lowest ya. Tapi secara kualitas grafik pun udah oke lah. Kalian bisa lihat ya. Udah bagus sih. Kalian sendiri gimana nih yang main Genshin? Apakah masih bertahan main Genshin atau udah bosen? Jujur kemarin tuh gue udah di tahap bosen karena gitu-gitu aja gitu. Nah, ini ada musuh, kita coba lawan dulu. Nah, kalau musuh kayak gini kan gampang. Jadi kemarin tuh gue ada di tahap kayak udah bosen gitu. Main Genshin tuh kayak ya gitu-gitu aja, nggak ada yang baru gitu. Akhirnya sekarang gue kayak cuma fokus ke story-nya aja. Cuma emang apa ya, story-nya sih emang masih bikin penasaran. Dari segi story jujur emang si Genshin ini kompleks dan bagus banget story-nya gitu. Nah, sekarang coba ya kita naikin grafiknya ke
highest. Nah, oke, ini untuk highest ya, di tertinggi pokoknya nih. Kita lihat FPS-nya emang langsung ngedrop ke 20-an. Ini coba ya kita sambil berantem. Karakter andalan masih make Furina, Raiden Shogun, Nuvilet, soalnya emang gameplaynya gampang pakai dia gitu. Ups, langsung turun ke belasan, 20-an ya pasti agak turun, tapi grafik emang jelas kelihatan bedanya gitu dibanding kita pakai lowest yang tadi. Tapi dari segi kenyamanan jujur kurang enak. Ini preferensi masing-masing ya. Gue main game kalau misalkan FPS-nya di bawah 30 tuh udah nggak enak sih. Apalagi sampai ke belasan gitu. Dapat achievement apa itu? Nggak jelas. Kadang suka dapat achievement nggak jelas gitu ya. Bukan nggak jelas sih, kayak nggak sengaja gitu. Tiba-tiba dapat achievement, ada kotak. Di mana dia kotak? Oh, ini di bawah dinosaurus. Nah. Oke. Di highest cuma dapat segini FPS, terus coba kita turunin lagi grafiknya. Tadi kan di lowest, di highest, sekarang kita coba di medium, di tengah-tengah. Kita lihat enakan di mana nih mainnya. Harusnya medium tuh dapat sih 30 fps mah. Harusnya ya, nggak tahu sih. Masih di 20-an ternyata. Jadi paling enak kalau pengen lancar fps-nya emang tinggi fps-nya gitu. Emang di lowest udah paling aman. Sets. Kita kan bisa jadi dia ya. Nah, ini. FPS nggak terlalu ada perubahan ya, medium sama di highest. Stabil di 20-an kalau lagi nggak berantem. Kalau lagi standby begini. Maksudnya kalau cuma lagi jalan-jalan begini doang. Tapi kalau lagi berantem turunnya langsung ke belasan. Ya emang cocoknya di lowest. Sebentar, ini keluarnya gimana ini? Oh, ini. Kita cobain berantem sekali lagi nih. Coba elemental brush nih. Merasa beratnya sih. Coba ya. Tuh. Ya, bagus sih. Pas elemental brush tadi tetap di kena 20-an animasinya. FPS-nya maksudnya. Pas animasi elemental brush itu masih kena 20-an, 30-an. Tapi ya oke lah, dibanding highest, medium masih kerasa enak. Soalnya kalau di highest tadi sampai ke belasan ya FPS-nya kalau misalkan lagi berantem. Jadi lumayan turun banget dan nggak enak gitu. Kalau lagi berantem patah-patah gitu kan nggak enak banget. Di medium udah enak kok ini, udah lumayan. Tapi kalau pengen lebih enak lagi di lowest gitu. Kalau kalian nggak peduli sama kualitas grafik sih gitu maksudnya. Tapi emangnya grafik di Natlan tuh bagus loh. Yang paling gue benci tuh di Gurun, di Sumeru Gurun itu. Aduh, udah males banget. Sama sekali gue nggak explore di situ, males. Vibes-nya tuh nggak enak buat dimainin gitu. Bahkan quest-nya masih banyak di situ yang belum kelar. Oke, gimana untuk Genshin Impact teman-teman? Lihat bagus banget ya grafiknya, gokil. Tapi ngerender pohonnya agak telat tadi. Oke, ini main Genshin udah sekitar 12 menit. Kita cek dulu untuk suhunya. 37 masih di bawah normal. Di bawah normal. Ya, maksudnya masih normal gitu. Masih di batas normal. Untuk frame-nya ini kan pakai metal dia. Aman sih. Soalnya belum lama juga mainnya gitu. Oke, ini kita coba mainin sebentar lagi ya. Sampai berapa menit lagi kita cek lagi nanti suhunya ya. Ini udah kita coba mainin lagi tadi beberapa menit.
Udah 22 menit total kita main Genshin Impact. Kita coba tes untuk suhunya apakah ada peningkatan. 36 masih stabil ya. Di bagian depannya oke, 36, 37. Mantap nih, untuk suhunya nggak ada peningkatan yang berarti gitu. Ya meskipun di tangan sih udah berasa agak anget gitu. Tapi maksudnya nggak tembus sampai 40 ke atas ya. Jadi sistem pendinginnya emang oke banget ini. Dan satu lagi, ini ruangan kita nggak ber-AC loh. Jadi AC-nya sengaja nggak dihidupin, jadi biar tahu gimana untuk suhunya. Satu lagi, untuk baterainya ini sisa 89%. Jadi tadi pertama kali kita buka Genshin itu kapasitasnya 95%. Jadi turun sekitar 6% dengan main Genshin selama 22 menitan, 23 menit. Jadi mantap juga nih untuk baterainya, untuk suhunya, jadi masih oke nih untuk di Genshin Impact. Next, kita lanjut ke game selanjutnya ya. Selanjutnya ini game yang terlupakan, setidaknya terlupakan sama gue gitu, Wuthering Waves. Jadi gue bener-bener udah hampir setahun ini kayaknya udah nggak pernah buka nih game kali ya. Dan yang pasti gue udah ketinggalan jauh banget storynya, karakternya udah nggak banyak yang gue kenal ini. Lihat aja karakter gue masih make si kecil ini, si Encore. Ini karakter awal banget. Untuk karakter lainnya jujur gue nggak tahu nih. Sebentar, ini apa gue udah nggak ngerti. Tapi ya kita penasaran. Ini salah satu game yang cukup berat. Lihat FPS-nya aja cuma kena di belasan. Settingan grafiknya coba ya. Setting untuk grafiknya apa ini? Oke, confirm. Performance, balance, paling rendah tuh ada ultra performance, itu paling rendah sih harusnya. Tapi rekomendasinya di sini tuh ya, ada icon jempolnya gitu. Kalau paling tinggi itu di quality harusnya. Coba ya, kita coba di performance saya dulu, di rekomendasinya nih. Jadi untuk yang lainnya nih 30 fps kita ke 60-in. Nah, minimal kena sih di 30 mah harusnya ya. 20-an, oke. Lah, gue mencet apaan itu? Tadi kayak kepencet sesuatu deh. Sebentar, sekarang tuh bannernya siapa? Agak berat ya. Tadi gue mau ngebukainnya berat banget. Oke, siapa ini? Cantarella, nggak kenal gue. Camellia, ini kenapa kebalik gitu dia? Terakhir gue main ini tuh bannernya Jinxi, yang baru pertama kali banget muncul, yang ada map baru, yang ada naga di gunung itu loh. Itu pertama kali main lagi, terakhir kali main itu udah setahun yang lalu nggak tuh? Hampir setahun mungkin ya. Jadi sejak itu udah nggak pernah main lagi karena kebanyakan game yang dimainin jadi bingung. Soalnya nggak bisa fokus. Genshin aja nggak kelar-kelar kan. Padahal jujur dibanding Genshin, dari segi berantemnya gue lebih suka ini gitu. Ini berantemnya lebih keren, grafiknya juga lebih bagus gitu. Coba deh ya, kita cari musuh. Jadi game ini tuh emang dikenal lebih berat dibanding Genshin. Terus grafiknya juga emang kelihatan lebih bagus. Tapi dari segi story ini selera sih ya. Dari segi story gue belum begitu mengenal story dari game ini sih sebenarnya. Jadi gue masih lebih pilih Genshin kalau untuk story. Tapi kalau dari segi berantem, gue lebih suka ini. Oke, ultinya nih. SS. Oke. Nah, itu yang gue suka. Jadi kalau kita switch ke karakter lain tuh ada pairingnya gitu ya istilahnya. Lu apa sih sebutannya tuh? Nah, kayak gitu. Ini dia healer kalau nggak salah ya. Oh iya bener. Ini kok nggak mati-mati musuhnya? Nah, ini masih jadi karakter andalan gue sebenarnya. Enak banget pakai si Encore ini. Oh, ada kotak.
Oke, di performance ternyata lumayan berat teman-teman pas lagi pas lagi berantem tadi. Waduh, nggak enak banget. Coba ya, di ultra performance ini paling rendah, tapi nggak apa-apa, kita cobain. Minimal mah 30 karena harusnya. Soalnya kalau di bawah 30 tuh emang gak enak banget. Masih loh di 20-an. Gimana sih biar motornya keluar? Ini apa? Oh, oke, tuh patah-patah. Nggak enak banget. Apa nih? Apa ini? Oh, si monster mobil. Duh, kangen banget man ini, serius. Pasti monster-monsternya udah banyak lagi yang baru deh yang belum gua ambil. Jadi main itu kayak main Pokemon gitu kan, kita bisa ngumpulin monsternya. Monsternya itu jadi kayak sistem artefak kalau kayak di Genshin gitu. Jadi kalau di Genshin itu artefak, sistemnya di sini sistemnya pakai monster, Ekos sebutannya. Gelap amat. Coba kita ubah dulu cuacanya ke siang. Oke, cuacanya udah diubah ke siang. Lebih enak di siang lihatnya gitu dibanding ngelihat pas malam-malam tadi gelap banget soalnya. Coba kita mau pindah tempat ya. Ini kita ubah ke ultra performance juga nggak ada perubahan ini sih. Masih di 20-an untuk FPS-nya. Coba kita ke kota ya. Di kota kayaknya sih lebih berat lagi. Banyak orang soalnya. Banyak orang, banyak gedung, biasanya lebih berat. Tapi nggak apa-apa kan kita mau ngetes. Bener kan? Kebelasan doang. Ih, kangen banget gua sama di kotanya loh. Sama musiknya. Tapi kalau soal musik ya, gue lebih suka Genshin. Genshin tuh musiknya masterpiece banget. Serius, enak-enak banget. Yang bikin gak bisa move on dari Genshin tuh musik sama story-nya sih. Di kota aman, nggak aman sih, sama aja. Jadi ini emang lebih berat ya dibanding Genshin teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau main Wuthering Waves di HP ini, ya seginilah performa yang bisa kalian dapat. Di 20-an kalau lagi berantem turunnya ke belasan, bahkan ini udah diturunin ke paling rendah loh resolusinya. Kualitas grafiknya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kayaknya nggak usah lama-lama. Yang penting kita udah tahu ya performanya kayak gimana. Oke, kurang lebih tadi mungkin kita sekitar 10 menit ya main Wuthering Waves. Kita cek lagi suhunya masih stabil loh. Di tangan pun emang nggak berasa begitu panas. Di tangan juga adem gitu. Bukan adem, maksudnya di tangan pun anget-anget biasa aja gitu. Aman, masih di batas normal. Next, Mobile Legend pasti kita cobain ya. Di sini untuk settingannya kita dapat di Super Ultra. Oke, kita cobain ya. Super Ultra. Oke, ini kita main klasik aja lah ya. Soalnya gue emang bukan player Mobile Legend. Kalau lagi ngetes HP, paling ya main klasik aja sih. Oke, start game nih. Nanti kalau udah masuk ke gamenya, kita lanjut lagi. Sudah masuk ke gamenya. Untuk FPS dapat di 80-an, 83. Kalau frame rate super tuh emang harusnya 80 atau 90 nggak sih guys? Coba bantu koreksi ya, soalnya gue nggak begitu inget, bukan player game ini juga jadi nggak begitu inget. Frame super itu harusnya di 90 atau emang seginian harusnya ya? Emang segini sih harusnya ya, kalau nggak salah ya. Jadi bantu koreksi ya kalau emang salah. Oke, ini gue selalu pakai Vexana kalau main karena enak aja gitu, jadi jarak jauh nyerangnya. Nah, tapi kalau lagi gini udah repot dah. Mundur. Nah. Maklum ya guys, kalau mainnya agak kurang. Gue jarang banget main game ini soalnya entah kenapa. Main game-game yang kompetitif tuh kurang begitu serak gitu. First Blood nggak tuh?
Jujur gue kurang begitu suka main game-game yang kompetitif kayak gini. Kayak main game itu agak stres jadinya gitu. Soalnya kan main game tuh kan ya dibawa happy lah gitu. Emang tujuannya biar senang-senangan gitu kan. Tapi kalau mainnya jadi terlalu kompetitif, terlalu dibawa emosi kan, malah esensi main gamenya hilang gitu, mati. Ya ini menurut gue pribadi sih ya. Main game tuh harusnya dibawa nyantai, dibawa seneng gitu. Kalau dibawa emosi, main apa itu jadinya? Oke, untuk Mobile Legends sih udah aman ya. Teman-teman bisa lihat untuk grafiknya udah lumayan bagus di Super Ultra 80 fps sih. Kalau gue pribadi udah aman. Karena ya tinggi-tinggi banget. Buat apa gitu? Ya ini beda-beda sih ya, preferensi masing-masing ini mah. Ya maksudnya di FPS gini juga udah cukup sih. Dan gue ngerasa nih suhunya juga makin adem. Pas main Wuthering Waves tadi emang berasa lumayan agak hangat, tapi pas pindah ke Mobile Legends mungkin karena emang lebih ringan kali ya, jadi berasa lebih adem gitu. Tapi gue akuin emang ini si cooling sistemnya lebih bagus. Tadi kita main Genshin, main Wuthering Waves, bahkan suhu nggak sampai 40 ya, atau emang kurang lama sih mainnya. Oke, ini coba gue mainin satu game dulu ya, nanti kalau udah selesai kita lanjut lagi biar nggak kelamaan. Oke guys, jadi ini udah mau selesai kayaknya. Pas banget gue lagi mati. Nah, dikit lagi menang kan. Coba kita lihat MVP nggak nih. Untuk FPS stabil di 80-an aman. Nggak MVP ternyata. MVP nggak sih nih? Enggak ya? Enggak ya, MVP-nya temannya ternyata. Oke, mungkin karena klasik jadi ya gampang-gampang aja sih. Oke, jadi untuk Mobile Legends sih udah aman banget ya teman-teman. Di 80 fps udah oke lah ya. Terus untuk gambarnya juga grafiknya udah bagus. Jadi untuk Mobile Legends ini udah aman lah ya harusnya. Game terakhir PUBG Mobile ya. Ini untuk datanya udah kita download semua. Terus untuk settingan grafiknya kita lihat, kita dapat grafik di apa aja nih? Smooth Ultra, HDR-nya nggak dapat, HD High, Smooth Ultra HD High. Kita cobain di Smooth Ultra aja dulu ya. Apply, oke. Close. Kita langsung matchmaking aja. Nggak kerasa ya, udah hampir sejam kita main game. Jadi tadi emang kita skip aja, jadi biar videonya kepanjangan, jadi kita langsung skip aja. Jadi kurang lebih kita udah hampir sejam main game pakai Infinix Note 50 Pro ini. Smooth Ultra itu kita dapat di 40 fps. Emang harusnya 40 kan ya? Bener nggak? Kalau HD High itu di 30. Bener nggak ya? Kalau salah bantu koreksi ya teman-teman. Soalnya gue nggak begitu inget. Jarang juga main game ini sebenarnya. Jadi bantu koreksi kalau emang salah ya. Tapi kalau nggak salah sih Smooth Ultra itu emang di 60 di 40 fps. Ya, bisa lihat di sini 40 stabil. Dan emangnya udah paling enak sih emang kalau di 40 tuh udah lumayan. Buset, santai. Kita loading dulu. Buset, santai bro. Oke. Oh, belum mati dia. Ini musuh bukan sih? Itu musuh juga ternyata. Kok nggak jelas? Ini gue nggak jongkok mulu sih. Loh teman-temannya. Oke. Teman-temannya pada kemana ya tadi? Gue ditinggalin. Ini. Yang bener aja. Oke, mana lagi? Oke, kita cari musuh lagi. Ini kok nggak diambil? Oke, untuk performa sih udah aman lah ya di 40 fps. Teman-teman pasti udah tahu lah ya.
Sama seperti HP-HP Helio G100 lainnya, untuk PUBG segini emang performanya. Jadi teman-teman boleh langsung coba komen aja di bawah gimana untuk Infinix Note 50 Pro ini performanya. Habis ini kita cobain Infinix Note 50 yang biasa kali, yang basic, yang non pro. Yang mana harusnya performanya sama aja sih. Soalnya sama-sama pakai Helio G100, RAM-nya 8256, memorinya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita cobain aja. Siapa tahu emang ada perbedaan performa. Soalnya di Infinix Note 50 yang basic itu sistem pendinginnya beda. Jadi yang lebih bagus itu emang di yang Pro itu sistem pendinginnya. Cooling sistemnya lebih bagus yang di varian Pro ini. Oke, kita suruh ke sono katanya. Oke, ini kayaknya mau gue mainin lagi sampai sejam kali ya, tanggung. Nanti kita lihat lagi untuk suhunya, harusnya sih udah aman untuk suhunya. Jadi ini gue skip aja biar enggak kelamaan videonya. Oh sebentar, ini dulu kita beresin dulu nih. Nah, ini satu lagi. Habis, senjatanya habis. Nah, untung ada temennya. Lupa tadi ngotin senjata dulu ya. Oke guys, jadi ini udah 1 jam kita main game. Sebentar, ini apa lagi nih? Belum mati. Elah nih. Kok senjata gue cepet habis ya? Oke, untuk giroskopnya ya lupa dicobain untuk giroskopnya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ntar ya. Nah, jadi karena emang gironya udah hardware ya, jadi nggak mungkin delay sih, jadi udah enak tuh ya. Jadi teman-teman yang emang demen banget pakai giroskop di PUBG ini udah enak tuh ya, udah smooth, udah lancar, udah enak. Oke, kayak ini kalau gua selesain sih agak kelamaan, jadi kita skip aja. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanya soal HP ini, langsung coba komennya di bawah. Soalnya nih HP emang udah gue jadiin daily driver sejak gue beli HP ini, dan emang banyak banget upgrade dari HP ini ya. Teman-teman boleh cek video-videonya di video kita yang sebelumnya, gue sempat bahas AI-nya juga, dan untuk full reviewnya menyusul ya, nanti gue bakal bahas kira-kira setelah sebulan lebih pemakaian HP ini gimana untuk kesan-kesannya ya menurut gue pribadi gitu. Oke, thank you banget ya teman-teman buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Next kita bakal bahas yang varian basic alias yang ini. Jadi ini varian yang basic nih. Jadi gue pakein untuk stopwatch ya teman-teman. Kayak gitu.